Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah sifat fisiologis otot. Ada 4 sifat fisiologis otot. Pertama adalah eksitabilitas atau konduktivitas, yakni kemampuan otot dalam menerima rangsang atau menerima stimulasi saraf motoris. Selanjutnya, sifat fisiologis otot kontraktilitas, kemampuan otot untuk kontraksi, baik itu kontraksi konsentrik ataukah kontraksi eksentrik. Kontraksi konsentrik ini kontraksi otot memendek, sedangkan kontraksi eksentrik kontraksi otot memanjang. Selanjutnya, ekstensibilitas, yakni kemampuan otot untuk terulur, kemampuan otot untuk memanjang, kemampuan otot untuk terstretching. Yang terakhir, sifat fisiologis otot adalah elastisitas, yakni kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Setelah kontraksi memendek, maka ketika rileks, panjang otot kembali ke ukuran semula. Ketika terstretching, terulur, otot memanjang, maka ketika rileks, panjang otot kembali ke ukuran semula. Nah, itu adalah sifat fisiologis otot, elastisitas. Nah, dengan mengerti 4 sifat fisiologis otot ini, maka fisioterapi dapat lebih spesifik dalam mendiagnosa gangguan otot. Diagnosa gangguan otot itu masih umum, sehingga fisioterapi harus lebih spesifik. Gangguan ototnya pada tingkat eksitabilitasnya kah, kontraktilitasnya, ekstensibilitasnya, ataukah pada elastisitasnya. Karena pendekatannya, intervensinya akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat gangguannya. Oke. Selanjutnya, gangguan eksitabilitas atau gangguan konduktivitas. Gangguan eksitabilitas atau konduktivitas ditunjukkan dengan gangguan inervasi saraf motorik. Hingga gangguan eksitabilitas atau konduktivitas ini mempunyai makna bahwa tidak adanya inervasi saraf motorik pada otot tersebut. Tidak ada inervasi atau terganggu inervasi saraf motorik terhadap otot tersebut, sehingga terganggu eksitabilitasnya atau terganggu konduktivitasnya. Selanjutnya, tidak ada inervasi saraf motorik sering diistilahkan sebagai denervasi atau denervated muscle. Otot yang tidak ada inervasinya atau misal saraf tepinya ini terputus sehingga inervasi sarafnya tidak ada pada otot tersebut, maka kondisi otot tersebut yang tidak mendapatkan inervasi saraf motoris disebut sebagai denervasi otot atau denervated muscle. Denervasi otot menyebabkan aktivitas sel otot atau miosit. Nah, ini nama sel otot itu adalah miosit ya. Aktivitas miosit ini akan menurun atau bahkan tidak ada aktivitasnya. Ketika aktivitas sel otot miosit ini menurun, maka sintesa protein membentuk jaringan-jaringan otot yang baru ini akan menurun pula atau bahkan tidak ada, sehingga akan berpotensi resiko akan berkurang serabut ototnya atau terjadi atrofi. Karena yang mempertahankan massa otot, mempertahankan jumlah dari serabut otot ini adalah sel otot. Setiap beraktivitas maka ada saja serabut otot yang rusak, sehingga sel otot ini akan memproduksi jaringan otot yang baru, menggantikan jaringan otot yang rusak. Ketika terjadi
gangguan eksitabilitas, gangguan konduktivitas, di mana ototnya tidak mendapatkan inervasi dari saraf motoris, diistilahkan sebagai denervasi otot, maka sel otot ini tidak beraktivitas karena tidak ada konduktivitas dari saraf motoris. Sel ototnya tidak beraktivitas, sehingga serabut otot ini akan cepat berkurang atau akan terjadi atrofi. Ototnya mengecil. Gangguan ini sering diakibatkan oleh gangguan saraf tepi atau sering juga diistilahkan sebagai lower motor neuron syndrome, LMN syndrome. Ini contohnya pada normal inervasi, ketika otot terinervasi jumlahnya seperti ini, ya, serabut ototnya masih lengkap seperti ini. Ketika dia denervasi tanpa ada inervasi, maka ototnya semakin mengecil karena ketika sarafnya yang di sini ini terputus, terjadi degenerasi Wallerian, maka serabut otot yang diinervasi oleh saraf ini, saraf yang terputus ini akan hilang, akan atrofi. Nah, sehingga di sini pada denervasi ditunjukkan serabut ototnya semakin sedikit, terjadi atrofi otot. Nah, kejadian seperti ini biasanya ditemukan pada gangguan saraf tepi atau lower motor neuron syndrome. Selanjutnya, ketika eksitabilitas atau konduktivitas otot terganggu, maka sifat kemampuan otot dalam melakukan kontraksi juga terganggu. Nah, ketika otot tidak mendapatkan inervasi dari saraf motoris, praktis otot tidak bisa kontraksi. Nah, sehingga katakan lagi ekstensibilitas boleh jadi terganggu karena posisi statis memendek terus-menerus. Nah, contohnya ketika terjadi gangguan eksitabilitas pada otot bisep, misal bisepnya kemudian menjadi tidak ada tonusnya, layuh, lumpuh, maka biasanya kalau untuk ekstremitas atas ini diposisikan menekuk, diposisikan siku fleksi 90 derajat, diberikan mitela, diberikan penyangga, sehingga memposisikan otot bisep memendek. Jika ini terjadi terus-menerus, maka jaringan otot akan diisi oleh jaringan non-kontraktil, terjadi kontraktur, ototnya memendek, sehingga akan terganggu ekstensibilitasnya. Kemampuan otot untuk terulur, kemampuan otot untuk memanjang, ini akan terganggu. Praktis elastisitas juga akan terganggu. Nah, sehingga kalau kita ingat tadi, sifat fisiologis otot ada eksitabilitas atau konduktivitas, kemudian ada kontraktilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Ketika sifat fisiologis otot pertama ini terganggu, eksitabilitasnya terganggu, maka praktis kontraktilitas sifat fisiologis otot di bawahnya ini akan terganggu pula. Boleh jadi ekstensibilitasnya juga terganggu dan elastisitasnya terganggu. Nah, sekarang bagaimana memastikan otot yang terganggu adalah eksitabilitasnya atau konduktivitasnya? Karena tadi sudah saya singgung bahwa kalau kita mendiagnosa ini adalah gangguan otot, maka itu masih diagnosa umum. Fisioterapi harus mampu secara selektif, secara spesifik menentukan gangguan ototnya ini pada tingkat eksitabilitas ataukah pada kontraktilitas, ekstensibilitas ataukah elastisitas. Ketika terjadi gangguan pada tingkat eksitabilitasnya, maka praktis kontraktilitasnya juga akan terganggu. Boleh jadi ekstensibilitas dan elastisitasnya juga terganggu. Nah, sekarang bagaimana fisioterapi kemudian bisa memastikan bahwa gangguan otot ini terjadi pada
eksitabilitasnya atau konduktivitasnya dengan cara melakukan strength duration curve, melihat nilai kronaksi, melakukan SDC, strength duration curve. Yakni penggunaan durasi pulsa 1 detik, panjang durasi pulsanya ada 1 detik pada arus rektanguler. Nanti bagaimana cara melakukan SDC, silahkan melihat materi strength duration curve, di mana pada otot normal nilai kronaksinya adalah kurang dari 1 milisekon ketika digunakan constant current. Kalau menggunakan constant voltage, maka nilai kronaksi normalnya di bawah 0,1 milisecond. Sehingga ketika dilakukan strength duration curve, nilai kronaksinya di atas 1 milisecond, misal 10 milisecond, maka bisa dipastikan ini ada gangguan otot pada tingkat eksitabilitasnya. Sehingga fisioterapi dalam mendiagnosa gangguan otot harus lebih spesifik. Tidak boleh ketika ada pasien menunjukkan tanda gejala kelemahan otot, tidak bisa melakukan gerakan aktif, MMT-nya nilai 2, kemudian cuma didiagnosa sebagai kelemahan otot. Tidak bisa seperti itu. Ketika diagnosa gangguan otot ini masih umum, maka fisioterapi harus lebih selektif. Gangguan ototnya pada eksitabilitasnya, kontraktilitasnya, ekstensibilitasnya, ataukah pada elastisitasnya. Pendekatannya akan berbeda-beda. Nah, ini tadi contohnya untuk memastikan bahwa gangguan pada otot ini terjadi pada eksitabilitasnya, kita bisa menggunakan strength duration curve. Bisa mengetahui nilai kronaksi pada otot tersebut normal atau tidak. Bisa memonitor gangguan otot ini sedang terjadi saraf motorisnya sedang terjadi degenerasi ataukah regenerasi. Kemudian apa program fisioterapi? Apa program fisioterapi ketika terjadi denervasi otot? Ototnya tidak mendapatkan inervasi dari saraf motoris. Latihan aktif tidak mungkin, karena tidak adanya inervasi, maka otot tidak bisa kontraksi. Bagaimana bisa latihan aktif? Kemudian latihan penguatan otot, ya mustahil, kontraksi saja tidak bisa, masa untuk diberikan program penguatan otot, mengangkat beban misalnya. Ya tidak bisa, itu sesuatu yang mustahil. Nah, caranya adalah dengan menstimulasi otot dengan electrical stimulasi, memberikan hak otot untuk kontraksi. Sehingga fisioterapi menggunakan electrical stimulasi pada otot yang denervasi, tidak ada inervasi. Fungsinya untuk apa? Menjaga kontraksi otot. Ketika kontraksi otot terjaga, maka sel otot ini akan aktif. Aktif untuk apa? Aktif untuk mengganti serabut otot yang rusak. Jika otot tidak kontraksi, maka sel otot ini tidak aktif. Sehingga ketika ada serabut otot yang rusak, tidak bisa diperbarui. Sehingga ototnya lama-lama, serabut ototnya berkurang dan ototnya lama-lama mengecil. Nah, disebut sebagai atrofi. Nah, ini dikatakan kontraksi menjaga aktivitas sel otot atau miosit sehingga serabut otot terjaga, tidak atrofi. Denervasi otot menampilkan tanda gejala atonus, tidak ada tonus, arefleks, tidak ada refleks, dan biasanya cepat atrofi. Sehingga bisa juga kita walaupun tidak menggunakan strength duration curve, kita bisa melakukan palpasi misal. Oh, tidak ada tonus, tidak ada ketegangan otot sama sekali. Ketika dilakukan refleks, tidak muncul refleksnya, arefleks. Ini biasanya terganggu pada saraf
tepinya. Nah, tapi kalau untuk memastikan, memonitor apakah gangguan eksitabilitasnya ini sedang terjadi degenerasi ataukah terjadi regenerasi, maka diperlukan strength duration curve. Oke, kemudian ketika kontraktilitas otot terganggu, maka ini kontraksi terganggu, maka kekuatan otot akan menurun. Kemampuan kontraksi terganggu karena apa? Jika karena nyeri, maka turunkan nyerinya. Jika gangguan sendi, misal terjadi restriksi kapsul sendi atau mengkerut kapsul sendinya seperti pada frozen shoulder, maka berikan peregangan pada kapsul sendinya. Kalau otot memendek, diberikan stretching, penguluran. Begitu juga ketika kapsul sendi restriksi, kapsul sendi mengkerut, maka berikan peregangan dengan menggunakan terapi manipulasi, yakni dengan cara melakukan traksi. Nah, kemudian kalau kontraktilitasnya dikarenakan oleh kelemahan otot, maka latihlah dengan latihan penguatan otot. Sehingga intervensi pendekatan lebih spesifik terhadap problematika atau gangguan pada sifat fisiologis ototnya. Ketika yang terganggu adalah ekstensibilitas otot, gangguan otot terulur, ototnya susah ototnya memendek, kemampuan ekstensibilitasnya, kemampuan memanjang, kemampuan terstretching ini menurun, maka bisa jadi karena adanya spasme, memendekkan otot, bisa diberikan latihan penguluran otot atau stretching, bisa juga menggunakan teknik hold relax, contract relax, atau melakukan active stretching seperti ini, ataukah bisa menggunakan teknik kontraksi otot antagonis sehingga terjadi reciprocal inhibition. Oke, saya kira materi kita sampai di sini. Nah, materi ini hanya sekedar untuk mengingatkan mahasiswa tentang materi-materi dasar, yang dimana materi dasar ini sangat-sangat berguna sekali ketika nanti mahasiswa praktek di rumah sakit untuk membantu dalam mendiagnosa pasien dan menentukan program untuk pasien, khususnya pasien-pasien yang mengalami gangguan otot. Gangguan otot ini masih diagnosa umum, fisioterapi harus lebih spesifik. Gangguan ototnya pada eksitabilitasnya kah, kontraktilitasnya kah, ekstensibilitasnya kah, ataukah elastisitasnya. Sehingga diagnosa akan lebih spesifik, pendekatan akan lebih efektif. Oke, baik, materi kita sampai sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.